bagaimana kita mengolah ide-ide tersebut, merangkumnya, kemudian menghubung-hubungkannya, kemudian juga menjadikannya suatu alur cerita. Nah, itu adalah tantangan yang akan kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini, adalah bagaimana kita memanfaatkan imajinasi yang setelah kita punya saat ini untuk kita dapat membuat suatu tulisan yang menarik ya bagi pembaca kita gitu. Jadi itu kurang lebih teman-teman. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah mempunyai imajinasi ya dalam membuat suatu tulisan adalah kita harus melakukan memperhatikan beberapa hal ya dalam menulis. Yang pertama itu adalah kita harus membuat karakter yang kompleks ya. Kan saya sering bahas teman-teman ya, dalam sebuah novel ataupun cerpen itu inti utamanya adalah karakter ya, tokoh ya, penokohan gitu, dimana kita ada tokoh utama, kemudian ada tokoh pendukung, dan juga ada tokoh pelengkap ya sebagai ibaratnya kalau saya ini sebuah novel cinta ya, kita berarti tokoh utamanya adalah seorang pria dan seorang wanita yang saling berkasih sayang ya, entah itu sebagai kekasih ataupun sebagai suami istri. Kemudian tokoh pendukung ataupun karakter pendukungnya misalnya orang tua dari mereka masing-masing yang bisa mendukung atau bahkan menyebabkan konflik dari hubungan mereka, atau justru itu datang dari sahabat-sahabat mereka ya masing-masing. Nah, itu adalah tokoh-tokoh pendukung. Sementara kemudian kalau tokoh-tokoh pelengkap ya ibaratnya kayak hiburan pemeran figuran ya teman-teman. Jadi kurang lebih ya itu adalah pemanis saja ya, pelengkap saja dalam sebuah cerita gitu. Kalau tidak ada ya cerita kita menjadi kurang komplit. Tapi kalau ada tokoh-tokoh figuran itu ya cerita kita menjadi lebih komplit ya, lebih berbobot lah istilahnya, karena kita banyak tokoh penokohan di situ gitu. Nah, bagaimana kita membentuk karakter itu diperlu ditentukan juga oleh bagaimana kita mempunyai bahan yang baik untuk menulis, bagaimana kita mempunyai imajinasi yang baik ya. Sebagai contoh teman-teman ya, kalau sebuah novel kan kalau yang sangat imajinasinya sangat terbuka luas, sangat terbuka lebar, itu adalah sebuah novel bergenre fantasi ya. Contohnya ya, kalau novel itu misalnya saya kemarin juga saya jelaskan novel Harry Potter ya. Harry Potter itu dari J.K. Rowling, ataupun juga novel Lord of the Ring dari Tolkien ya, J.R.R. Tolkien, itu adalah novel fantasi yang benar-benar mengandalkan imajinasi yang luas, tanda petik bahkan liar ya dari penulisnya ya. Karena ya kalau kita bicara di Harry Potter saja kan itu benar-benar dunia yang lain ya, bukan dunia kita ya, dunia penyihir ya. Itu cerita sepanjang cerita di sekolah penyihir itu yaitu adalah sesuatu yang benar-benar hasil kreativitas dari si J.K. Rowling ya. Nah, bagaimana dia membentuk dunia yang berbeda, dunia penyihir dengan tokoh-tokohnya ya, Harry Potter, teman-temannya, kemudian guru-gurunya, kemudian juga ada bahkan ada kementerian penyihir istilahnya kan, kemudian ada juga aturan-aturan penyihir, adanya tokoh-tokoh gelap di dunia penyihir. Ya, itu adalah bagaimana si J.K. Rowling bisa menampilkan dengan imajinasinya tokoh-tokoh yang mendukung ide dasarnya ya, ide dasar dari ataupun imajinasi dasarnya adalah dia ingin membuat novel mengenai sebuah sekolah penyihir, dan sekolah penyihir itu ya dia lengkapi dengan tokoh-tokohnya yang banyak yaitu, sehingga baik itu tokoh utamanya kan yang adalah si Harry Potter kan, kemudian juga teman-temannya lah yang ada 3 orang ya, teman-temannya itu sahabat-sahabatnya itu tokoh utama gitu. Kemudian ada tokoh pendukung ya, teman-teman sekolah kelasnya, guru-gurunya gitu, dan juga ada tokoh-tokoh pelengkap. Nah, itu dengan adanya penokohan yang banyak dan kuat itulah yang membuat cerita ataupun juga imajinasi dari J.K. Rowling mengenai sebuah sekolah penyihir itu menjadi lengkap ya, menjadi komplit ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu gambarannya. Juga kalau saya bicara tadi mengenai novel Lord of the Ring ya, kan teman-teman pasti udah nonton filmnya ya kebanyakan. Nah, itu kan benar-benar dia menciptakan, membentuk dunianya sendiri kan si Tolkien itu gitu. Kemudian dengan dunia sendiri, dengan nama-namanya sendiri, dengan makhluk-makhluknya sendiri, ada manusia, ada makhluk-makhluk lain, termasuk Hobbit ya, kalau teman pasti hafal ya dengan Hobbit. Nah, itu kan benar-benar itu adalah karakter-karakter yang dibentuk oleh si Tolkien, penulisnya, yaitu dia membentuk di dunianya tersendiri, dunia lainnya, dunia fantasi yang dia kreasikan dalam novelnya itu, dia memperbanyak tokoh-tokoh yang saling mendukung sebuah cerita tersebut ya, sehingga ya cerita-cerita yang ada itu jadi menyebabkan
menjadi menarik ya karena banyaknya tokoh-tokoh tersebut gitu. Jadi itu ya teman-teman, hal yang harus diperhatikan pertama, setelah kita mempunyai imajinatif dan setelah kita punya metode ataupun juga mempunyai kreativitas untuk mengolahnya, kita harus tentukan tokoh-tokoh yang tadi ya, tokoh-tokoh yang banyak dan kuat tadi gitu ya karakter-karakternya. Nah, dengan kita punya karakter yang kuat, yang kita sebagai penulis kita benar-benar paham nih, misalnya si Harry Potter itu latar belakangnya seperti apa, kemudian karakter sifatnya seperti apa, kemudian cara dia berpikir seperti apa, cara dia misalnya mengambil keputusan seperti apa, kemudian bagaimana dia menghadapi suatu masalah itu seperti apa. Si penulisnya kan udah harus tahu ya, si J.K. Rowling ya, kemudian teman-temannya juga seperti itu secara detail, seperti apa ininya gambarannya, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Dengan dia punya penokohan yang kuat, punya karakter yang kuat dari novel-novelnya, ya dia jadi lebih bisa meningkatkan lagi imajinasi dia yang telah keluar pertama kali dengan membuat penokohan-penokohan yang sedemikian banyak ya. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh tersebut berinteraksi, bagaimana tokoh-tokoh tersebut membentuk alur cerita, itu tumbuh lagi imajinasi berikutnya ya, setelah yaitu ada imajinasi pertama yang berhasil membuat suatu tokoh-tokoh yang kuat gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman.